the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And the mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 And the mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and the mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and the mercy endureth forever. For the Lord is good, and the mercy endureth forever. For the Lord is good, and the mercy endureth forever. Oke, kita sambut dua host pengganti kita, Tony dan Okta. Shalom semuanya. Dimanapun kalian berada, selamat datang di NGUG Talk Show, Never Give Up Generation. Wow. Senang banget nih malam hari ini kita kembali Yes. bisa menemani teman-teman semua yang hari ini malam ini menyaksikan NGUG Talk Show. Dan kita bukan cuma berdua doang, kita selalu ditemani dengan band yang luar biasa pastinya. Mereka adalah G2C Worshipper. Come on. Hey. Oh iya. Wow. Wah, Okta, hari ini kita temanya kuning-kuning ya Kenapa berdua nih? ya. Kok ceria Terang banget? sekali, iya. Jadinya kayak terlihat shining, bersinar. Tapi sebelum itu Luar tak, biasa. gue mau info ke teman-teman Oh, semua. iya. Minta maaf nih kepada teman-teman sahabat NGUG yang minggu lalu rupanya nunggu-nunggu nih tak. Nunggu-nunggu acara jam 7 malam atau jam 8 malam. Iya. Rupanya siaran kita tidak bisa Sayang. tayang. Jadi ada kendala sedikit, tapi puji Tuhan ya tak, hari Minggu akhirnya kita bisa tayang. Ya, Cuman puji Tuhan. bagi teman-teman semua yang akhirnya hari Minggu nggak bisa nyaksiin, jangan lupa gak usah takut maksudnya tak. Jadi Ya. kita bisa menyaksikan acara tersebut di YouTube channelnya kita. Betul banget. Di Glow Cibubur. Jadi nanti teman-teman semua bisa langsung buka aja channelnya kita dan lihat saksikan acara tersebut ya, Ya, NGUG acara Talk minggu Show. lalu ya. Ya, minggu Oke, lalu pastinya. Ton. Semangat banget hari ini ya. Kita Semangat semua banget lah cerah pastinya. ceria seperti hari ini cerah ceria. Acara ceria pastinya. Ya. Gimana apa kabar Ton? Baik banget, lu gimana tak? Apa Baik kabar? dong, luar biasa puji Tuhan. Meskipun di tengah pandemi ini kita Ya. masih diberi kesempatan sebagai anak-anak muda boleh melayani Tuhan Betul. dengan luar biasa. Meskipun tidak seperti dulu ya Ton, Ya. ada hal-hal yang harus dibatasi karena masa pandemi ini ya. Kita Ya. mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. banget, Tapi puji nama Tuhan kita masih diberi kesempatan Ton. Ya benar banget, apalagi kondisinya kayak gini kan teman-teman tak. Iya, Jadi betul. kita jadinya kayak, aduh harus gimana ya, apa yang harus dilakukan ya. Jadinya pusing sendiri, kepikiran sendiri. Iya. Dan pastinya akhirnya kita jadi kayak harus ngelakuin apa ya. Apakah, jadi semuanya tuh kayak terganggu tak pastinya. Iya. Gitu. Jadi pengaruh juga di pelayanan Bener lo ya. banget, jadi pengaruh di pelayanan. Jadinya fokus gue juga hilang tak. Lu gimana tak? Fokus
fokus lu hilang ya. Iya, jadi Ya gue kayak- merasakan juga sih karena pekerjaan, karena juga keluarga banyak masalah yang kita hadapi sehingga mungkin bisa berpengaruh untuk pelayanan kita ya Ton. Bener banget, Ta. Apalagi lu nih dari pagi sudah pagi, melayani ya. iya. Luar biasa tapi kita puji Tuhan masih diberikan kekuatan. Betul Tony. banget, Ta. Nah, seperti hari ini, seperti Ya. tema kita maju mundur di dalam pelayanan, kita akan sama-sama belajar Ton. Oh, oke. Dari oke, gestar oke. kita hari ini, di tengah dia punya kesibukan, di tengah dia harus menjaga keluarganya, di tengah dia harus memimpin suatu perusahaan, tapi dengan giat dan gentarnya dia melayani Tuhan, apalagi ya. melayani anak-anak muda. So kita harus belajar dari keteladanan dari gestar kita hari Waduh, ini. gue jadi gak sabar nih. Yap dong, kita Cuman harus Tak, belajar. bener banget. Tapi cuman jangan langsung dulu. Jangan Gue ya? rindu teman-teman G2C Worshipper bisa Boleh, pimpin kita boleh. buat pujian bagi Tuhan kita. Silakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Berlimpah, berlimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Wow, thank you Thank you, G2C G2C Worship. Worshipper. Sangat memberkati banget ya Taya pastinya. Ya. Teman-teman semua juga pastinya diberkati ya malam Amin. hari ini. Wow, tak sebentar. Biasanya, bukan biasanya, kayak lagu ya. Oke, biasanya tak teman-teman yang Juiji yang Ya. kita tahu si Okta suka kasih fun fact nih. Iya sih. Apa Pak Tak? Kita kasih tahu fun fact ya. Gestar kita nggak tahu nih, karena kita tahu hal ini, fun fact ini dari orang yang terpercaya. Siapa Cia. tuh? Gestar kita nggak tahu, dia lagi senyum-senyum nih dengarnya. Kita mau ngasih tahu buat Deg-degan dia teman-teman. pasti ya. Deg-degan pastinya. Karena hal ini cuma orang-orang terdekat yang tahu, Ton. Gue gak tahu tak jujur. Iya, Boleh kamu dong kan kasih tahu nggak sedikit-sedikit. dekat. Gue Iya, penasaran kasih tahu nih. ya. Gue kasih tahu ya. Jadi meskipun gestar kita udah melayani dimanapun ya, Oke. di daerah-daerah, anak muda Udah dan luas juga ya, meluas ya. semua. Ada satu ritual yang selalu dia lakukan sebelum preaching atau sebelum dia melayani. Apa tuh? Harus ke toilet dulu karena dia harus ke kamar kecil. Beneran? Iya. Tadi teman-teman di sini semua pada ngeliat Pada lihat pasti gestar kan, kita ya, ke toilet ya? dulu. Maaf ya. Kita Jadinya- kasih tahu ke Wah, seluruh dunia. Oke deh, langsung aja ya Teh ya. Ya, Kita boleh. sambut gestar kita malam hari ini. Sama-sama kita Siapa? sambut Kak Kak Patricia Patricia Akihari. Kasih tepuk tangan dulu dong. Hai Kak. Kita karena mengikuti protokol kesehatan Kak. Jadi kita salamnya begini ya. Boleh dong Kak? Ya. Oke. Silakan Kak, boleh dipegang mic-nya, silakan duduk.
Saya akan duduk Kak di kursi panas. Kursi panas. Biasanya pada ketakutan Kak. Biasanya. Kemarin aja kita ketakutan loh Kak. Kita yang Maksudnya diinterview sama hostnya yang bintang ketakutan, bintang Kak. tamu kita Kak minggu lalu. Hostnya yang ketakutan. Oke Kak Ica, apa kabar? Luar biasa. Kak, masukin dulu ini. Susah nih masukinnya. Jadinya susah Oke, Kak. oke. Oke Kak Ica, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya Kak. Waduh cerah banget hari ini. Bajunya kita Bajunya juga iya, samaan Ya, lagi padahal Kak nggak tahu Ica. ya kita Nggak janjian tema ya? hari ini. Macet gak Kak hari ini? Enggak, Kesini? enggak Enggak ya? Oke langsung cepet ya. Waduh semangat banget lagi mau ikut acaranya Iya. Uji ya. Iya, soalnya Mau buat memberkati anak-anak teman-teman. muda. Acaranya keren sih. Wah, Ya, puji makasih Tuhan. Kak Ica, puji Tuhan. Jadi minggu depan Kak Ica bisa jadi host di sini ya? Saja. Enggak Kak Ica, aku bercanda. Karena kita berdua masih pingin di sini kok. Oh iya, oke. lanjut. Oke Kak Ica, ya Kak Ica thank you udah mau datang Ya. sama-sama mau berbagi sama teman-teman sahabat-sahabat NGUG. Dan karena tema kita hari ini adalah maju mundur dalam pelayanan. Banyak banget yang mau kita tanyain ke Ya. Kak Ica. Oke. Kak Ica harus jawab, harus wajib mesti titik. Dengan theme songnya maju mundur cantik. Ya, Iya, maju cantik. mundur cantik. Akang gendang. enggak. Oke, langsung ya Kak. Aku mau Oke. tanya-tanya nih Kak Ica. Kak Ica kan udah, aku dengar tadi fun fact-nya bahwa Kak Ica sudah luas banget nih pelayanan, udah Ya. dari dulu pelayanan. Awal mulanya Kak, boleh dong diceritain dan berapa lama akhirnya Kakak sudah pelayanan sampai saat ini Kak? Boleh sharing ke teman-teman semua Kak? Iya. Oke, sebelumnya thank you nih buat Nguk yang udah ngundang Kak Ica di sini. Dan semoga sharing kita hari ini boleh memberkati dan menguatkan Amin. banyak orang. Amin. Benar, Kak. Jadi Amin. kalau ditanya mulai kapan pelayanan sih dari kecil sih memang sudah bergereja, melayani SMP, udah mulai ikut-ikut melayani di anak sekolah minggu, SMA, sekolah minggu dan youth, WL juga gitu kan sampai hari ini. Tetapi sebenarnya dasar awal muasal pelayanan yang benar-benar melayani itu adalah di tahun 2000. Di situ saya ketemu dengan seorang kakak rohani yang membawa saya masuk ke pelayanan rehabilitasi narkoba. Oke. Jadi kita bersama-sama melayani, saya juga dilayani tapi bukan dalam narkobanya. Jangan dilebay-lebayin ya. Enggak dong, Kak. Enggak apa-apa juga, enggak aib juga seorang mantan pemakai itu ya. Yang penting kan dia sudah bertobat. Iya betul. Jadi melayani bersama-sama dengan Kak Turyani, hidup bersama-sama di sebuah rumah, melihat bagaimana sih penggembalaan ke jiwa-jiwa. Nah itu dimulai dari tahun 2000. Tahun 2000 ya Kak ya? Oke Kak, boleh Kakak ceritain ke teman-teman yang ada dimanapun pelayanan apa aja yang sedang Kak Ica jalani hari-hari ini dari tahun 2000 kan udah melayani di rehabilitasi. Nah sampai sekarang ini Kak Ica udah pelayanan dan sedang melayani di mana? Oke, jadi waktu saya mendapat kasih karunia Tuhan, dipulihkan dan melihat pelayanan kakak rohani saya yang buat jiwa-jiwa itu dia tuh nggak pernah hitung, gitu ya. Dan surprise juga pada akhirnya Tuhan memilih saya untuk mengambil bagian dalam hatinya Tuhan. Sehingga pada sekitar 5,5 tahun lalu itu diawali di bulan November, kita tuh mulai bergerak di mesbah doa sebenarnya, persekutuan doa. Lalu beberapa bulan sampai 1 malam itu Tuhan menaruh kuat di hati saya untuk menitipkan generasi ini. Sehingga satu nama muncul untuk, saya nggak berpikir itu ministry pada waktu itu ya, hanya ya save our generation aja, selamatin generasi ini gitu. Dalam ketidakmengertian saya harus seperti apa, bagaimana gitu ya. Jadi sekitar 5,5 tahun lalu Tuhan mengizinkan saya membentuk SOG Ministry gitu, SOG Ministry yang yaitu apa yang saya terima saya harus bagikan buat banyak orang, melayani jiwa-jiwa. Wow, luar biasa. Luar biasa banget Jadi ya. Kak Ica sampai sekarang ini melayani di SOG. Ya, di SOG itu kan secara independen saya. Saya sebagai anak Tuhan yang menerima kasih karunia Tuhan, yang menerima banyak kebaikan Tuhan, yang menerima banyak pemulihan Tuhan, saya punya tanggung jawab untuk generasi ini. Nah, kalau bergereja sendiri saya ada di dalam penggembalaan naungan
dari GBI Glow Fellowship Center sebagai worship leader. Wow, Senior nih, senior tetap senior. Aku deg-degan loh Kak dengerin. Oh iya. Oke Kak, Oke Kak, nah dari Save Our Generation sendiri udah berapa lama Kakak bangun? Dari benar-benar Kakak kan itu bangun tim doa, kelompok doa itu sampai sekarang ini udah berapa tahun? Itu benar-benar? 5,5 tahun. 5,5 Lima tahun. setengah tahun, 5,5 tahun. Dengan berbagai-bagai suka dukanya. Jadi dimulai dari 2 orang. 2 orang. Jadi sebenarnya waktu SOG itu berdiri itu waktu itu kan Glow Bapak itu gereja kami itu kan ada visi. Tahun itu adalah tahun visi. Jadi pas malam-malam itu cermin hati saya ingat persis Bapak khotbah mengenai visi. Tiba-tiba itu setengah 1 jam 1 deh. Jam 12 gitu saya lupa. Terus Bapak cuman ngomong pas saya lewat gitu di kamar. Bapak cuman bilang kamu gitu ya. Dia sampaikan firman kamu apa yang kamu lakukan sekarang ini, kamu sudah kehilangan apa yang sebenarnya Tuhan mau dari kamu. Terus itu sepertinya, itu seperti ngomong sama saya bahwa melayani anak-anak jalanan, melayani orang-orang narkoba itu clear sekali kalimat-kalimat itu. Terus saya cuma bilang gini sama Tuhan, saya nggak punya uang, saya nggak punya tim, saya nggak tahu mau gimana. Tapi suara itu dengan lembut bilang, pokoknya taat aja dulu. Taat aja. Lalu kenapa kakak memilih anak muda nih? Kan banyak nih kita harus save our generation kan banyak banget. Ada ibu-ibu atau anak muda, anak kecil. Kenapa kakak memilih di anak muda sendiri? Itu berangkat dari sebuah kegelisahan sebenarnya. Yaitu tadi mungkin di awal saya ketemu pelayanan sebenarnya adalah pelayanan dari drugs. Jadi pelayanan narkoba, pelayanan drugs yang banyak dari antara anak-anak yang kami layani waktu itu kakak rohani saya dan kami layani itu banyak yang meninggal gitu ya, banyak yang meninggal dan ada yang menitipkan pesan bahwa Kak tolong jangan berhenti dengan kami. Kami tahu kami jatuh bangun tapi tolong jangan pernah berhenti untuk orang-orang seperti kami. Jadi Wow, luar Gini biasa tuh. banget. Jadi Tuhan taruh hati Tuhan di Kak Ica ya, Ya, untuk titip. melayani anak-anak muda. dan Tuhan juga taruh hatinya di hati kamu. Haleluya. Di hati kamu juga. jadi aku juga ya Kak. Iya dong, semuanya tuh Semuanya. band-band Ada. semua. Teman-teman Jadi juga bukan di cuma sini. main musik, ada hati Tuhan yang dititip lebih Amin. jiwa-jiwa. Amin. Kasih tepuk tangan Dalam dulu dong buat dah. Tuhan Yesus Kristus pastinya. Oke Kak, nah Kak ada pertanyaan jadi seperti ini Kak. Pelayanan atau melayani kerap dikaitkan dengan konteks sebuah komunitas dalam gereja. Sebenarnya bagaimana sih Kak konsep dasar pelayanan melayani penata layanan menurut Alkitab Kak? Kalau buat pendapat saya ya, kalau gini loh. Pada waktu Tuhan mengatakan pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya kan? Itu menjadi sebuah perintah. Tidak hanya ditujukan buat pribadi yang ada dalam naungan gereja atau hanya untuk pendeta doang atau hanya tapi semua kita yang sudah mendapat kasih karunia keselamatan dari Tuhan, kita punya tanggung jawab dan kewajiban untuk menjalankan amanah agung itu. Jadi kalau misalnya dibilang oh harus ada dalam komunitas gereja, saya pikir enggak. 2-3 orang di luar bersama-sama bersepakat mendoakan orang lain itu juga komunitas gitu kan. Itu juga komunitas yang memuliakan nama Tuhan. Cuman memang hari-hari ini mungkin kekhawatiran gereja adalah terlepasnya kendali dari komunitas-komunitas tersebut, PD-PD tersebut tanpa ada naungan dari hamba-hamba Tuhan yang benar-benar kuat atau gereja lokal yang benar-benar sebenarnya mungkin ya kekhawatiran hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja bahwa oh jangan sampai mengatasnamakan komunitas atau PD tapi pengajarannya salah. Oh tapi ininya salah. Makanya saran saya setiap siapapun kita yang Tuhan mau bawa sesuatu yang lebih lagi, kita tetap harus tertanam dalam satu gereja lokal. Baik, harus tertanam ya. Jadi toh. wajib ya Kak. Ya, kita jadi kan tertanam. itu perlu belajar terus kan. Mungkin kayak Kak Ica latar belakangnya kan bukan teologi ya, Iya. bukan nih. Jadi perlu banyak belajar, perlu banyak sharing, perlu banyak dengar. Jadi jangan mentang-mentang, oh Tuhan bicara sama aku, hanya aku yang paling benar, komunitasku benar, gereja semua salah, gereja bla bla bla, gereja bla. Oh saya nggak setuju dengan itu. Oke. Jadi meskipun kita ada di dalam berbagai macam komunitas, kita tetap harus punya satu Yes. gereja, komunitas yang tertanam ya. Kak Iya, Ica, kita ya. harus menundukkan diri juga untuk dengar-dengaran sama
otoritas kita. Oke Kak Ica, boleh Kak Ica kasih tahu teman-teman apa sih motivasi dari pelayanan itu sendiri? Mungkin teman-teman yang ada di yang sedang menyaksikan NGUJ Talk Show ini belum mengerti apa tujuan dari pelayanan itu sendiri. Kalau buat saya pribadi, tujuan pelayanan kita tuh harus Kristus. Dalam Ibrani 12 ayat 2 bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau tujuan pelayanan kita, arah pandangan mata kita adalah Kristus, maka kita tidak akan pernah memikirkan perasaan kita lagi dalam pelayanan. Kita nggak akan pernah memikirkan apa keuntungan kita dalam pelayanan. Kita nggak akan pernah lagi mikirin, oh dia nyakitin gue, oh dia ngecewain gue, oh gue kok nggak dihargai, oh kok gue nggak dihormati. Udah nggak di situ lagi levelnya. Tapi kalau tujuan pelayanan kita hanya untuk mencari kegiatan rohani, maka kita akan menemukan kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh cara pandang dan dasar kita tentang Tuhan itu yang belum tepat. Jadi perasaan kita nggak penting atau? Nggak penting. Kalau di SOG itu harga mati, Jadi itu perasaan nggak dibuang penting. jauh-jauh ya, perasaan itu jangan baper. boleh. Jangan baper. Soalnya kalau sampai perasaan kita lebih penting, itu kasihan gembalanya bisa gila nanti. yang satu cemara, yang satu marah, kapan mau jangkau jiwanya gitu kan. Betul banget Kak. Oke Kak, Luar nah biasa. aku pengen nanya lagi nih Kak. Kan kita dalam menjalankan tugas dalam sebuah pelayanan pasti ada resiko yang pasti kita akan hadapi nih Kak. Nah salah satunya adalah kita mundurlah dari pelayanan Kak. Nah menurut Kak Ica, ciri-ciri orang yang akhirnya mundur dalam pelayanan itu seperti apa sih Kak? Wah, Boleh dong diceritain. boleh banget ya. Sebenarnya kan kalau kita dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah tim, kita bisa lihat nih Okta, kalau dia hai Kak, shalom, ini kita bisa rasa oh dia sedang happy, dia sedang ini. Tapi mungkin dari hal kecil shalomnya udah shalom, ya gitu. Dari perilaku aja itu bisa kelihatan. Kelihatan ya kayak dari Kalau yang itu ya, mungkin dia punya jadwal, dia gue nggak bisa ya, sorry nih gue lagi ini, itu sebenarnya awal. Kita nggak akan pernah langsung jatuh, tapi biasanya kita agak-agak mau jatuh gitu ya. Tapi seringkali kita membiarkan diri kita jatuh, padahal kita tahu kita mau jatuh. Misalnya kita mulai menolak pelayanan, kita mulai menganggap enteng pelayanan. Gini loh, pada waktu kita ada dalam sebuah pelayanan, bukan kita melakukan rutinitas pelayanan, bukan berarti kita tidak sedang dalam posisi khawatir kalau kita akan jatuh. Kenapa? Kalau pelayanan itu menjadi sebuah rutinitas dalam hidupmu, tidak ada kehausan dan kerinduan yang benar dalam dasar pelayanan itu, satu hari kamu pasti gugur. Hanya tinggal tunggu waktu. Kamu akan berbenturan dengan A, berbenturan dengan B, berbenturan dengan C, dan yang keluar bukan Kristus, tapi kamunya. Mau dianggap nggak dianggap, penting nggak penting, apapun itu, ya kamu akan tetap melayani. Karena itu tujuan kita adalah, pusatnya adalah Kristus. Jadi jangan fokus sama egonya kita ya Kak ya. Ya, terus yang paling penting, sorry kayak cepotong, yang paling penting itu adalah yang paling kelihatan kalau udah gak suka berdoa. Oh. Karena saya melatih diri saya untuk seimbang dalam melayani pekerjaan Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan. Sebanyak pelayananmu yang luar biasa, kalau kamu tidak seimbang duduk di kaki Tuhan, kamu letih. Okay. Pasti letih. Karena kalau kita udah duduk di kaki Tuhan, kita bawa semua yang kita rasa. Kita bawa semua yang kita punya. Ini yang melayani yang kuat-kuat ini kan kuat di mata dunia, di mata orang. Tapi ketika kamu, aduh gue gak punya duit, ya kan? Pacar gue sedang cuekin gue. Yang di sini misalnya gini, aduh kok kayaknya hubungan gue gak jelas nih ya, maju mundur, cantik, ya kan? Itu bisa menjadi penghambat dalam pelayanan. Kalau kita gak benerin semua persoalan-persoalan pribadi kita. Nah pada waktu kita duduk di kaki Tuhan, saya sendiri bersama dengan tim duduk di kaki Tuhan, kita bawa semua persoalan masing-masing kita sama Tuhan. Akhirnya ketika kita belajar beres sama Tuhan, nanti ke depannya jadi jauh lebih baik. Ya kan kita belajar kan. Oh my. Oke. Luar biasa. Jangan Jadi- pernah lupa mesbah doa. Jadi Ya. kita harus punya waktu intim dengan Tuhan Yes. sendiri di luar dari Dengan pelayanan Tuhan sendiri, dan kalau kita punya tim pelayanan, jangan pernah coba melayani dengan tim tanpa punya mesbah doa dengan tim. kita. Oke, siap Pak.
Repot Siap ya, kamu langsung nanti. kita bangun mesbah sendiri. Iya, harus, itu wajib. Wajib. Kayaknya mau bertobat ya setelah ini. Terima kasih loh Kak Ica udah datang. Langsung ya. Langsung tepat ya tadi Langsung sasarannya tepat ya. banget. Oke Oke. Kak, mau siapa nih? Lu apa gue? Ya. Gue banyak banget soalnya yang pengen gue mereka udah tanyain. grogi ya berdua ya. Udah aku lagi. Udah Kak, ketebak. banyak banget soalnya. Di aku banyak, di Okta juga banyak nih. Gini, udah ketebak nih gitu ya. Udah kebaca. Soalnya jam doanya tinggi nih tuh. makanya. Enggak gitu Iya. juga gitu kan. Karena Oke, Kak. aku tahu bahwa aku nggak kuat makanya aku berdoa. Yes. Nah, Oke, Bukan Kak Ica. bukan soal jam terbangnya tinggi-tinggi banget. Ya karena gue nggak kuat aja lah makanya gue berdoa. Kita perlu Tuhan terus ya, Ya. Kak. Oke Kak Ica, tadi Kak Ica udah kasih tahu ciri-cirinya maju mundur dalam pelayanan. Nah, Kak Ica boleh kasih tahu teman-teman bahwa biasanya kan ada faktor penyebabnya sehingga bisa anak muda maju mundur di dalam pelayanan. Biasanya apa sih faktor-faktor yang Kak Ica biasa temui di anak-anak Oke, muda? anak muda ya, Ya, pacaran. pacaran. Pacaran dalam satu pelayanan itu repot. Lagi berantem, kalau dia dewasa dia nggak bawa-bawa ke pelayanan. Kalau dia nggak dewasa modar tuh pelayanan. Ya kan? Ya. Kedua, ya ini dosa-dosa pribadi yang terselubung. Yang membuat dia nggak bisa merdeka. Akhirnya pada waktu dia dengar firman, dia sedang benar, dia cun baik dengan Tuhan, dia nangis. Aku mau bertobat lagi Tuhan. Yes, aku mau. Tiba-tiba tantangan datang di depan, besoknya masalah datang di depan, dia jatuh lagi. Gitu. Jadi kalau anak muda ya, Iya. biasanya sih ya karena pasangan. Pasangan. Mau dia satu gereja atau nggak satu gereja, biasanya pasangan berpacaran atau juga nggak berpacaran. Jomblo, kok gue udah umur segini nggak ada yang pacar. Jangankan nembak ya, perasaan menatap aja nggak sehina inikah diri gue. Itu membuat dia tanpa dia sadari jadi ribet gitu. oh gitu Kak. Ya itu simpelnya, banyak sih tapi salah satu di anak muda yang kuat itu. Tadi pas kakak ngomong jomblo, berasa Kak? Berasa ya? Enggak sih Kak, enggak. Nah Kak, tadi kan kakak bilang itu faktor-faktornya. Nah cara menghadapinya bagaimana nih Kak? Untuk menghadapi teman-teman yang akhirnya maju mundur dalam pelayanan Kak. Yang pertama kamu harus punya komunitas yang sehat, itu dulu deh. Karena dalam komunitas yang sehat itu kamu akan belajar bersama, latihan bersama, saling mengingatkan bersama, dan ada yang pantau kerohanianmu, ada yang lihat, ya kan? Terus jujur apa adanya, jangan penuh kepalsuan. Jadi harus jujur ya Ya Kak. kalau Terus kamu kita- perlu bantuan ya bilang, kalau kamu ada masalah ya bilang. Terbuka ya Kak? Terbuka, Terbuka. karena kalau nggak terbuka kan Bapak Gembala kita, kakak rohani kita kan bukan Mama Loren, kagak ngerti dia. Ya bener juga, jadi kayak kita harus terbuka ya karena keterbukaan adalah pemulihan Kak awalnya. Makanya jadi teman-teman sahabat NGUG semua kita harus dalam komunitas ya pastinya Ya, pertama, yes. kedua juga kita harus jujur terbuka pastinya. Kayak Nguk ini keren loh komunitasnya. Kak. Gue percaya ini keren banget nih. Kak bukan nguk Kak. Gak apa-apa panggilan baru. Oh, panggilan Jadi baru. singkat. Oh. Jadi kalau NGUG kalau iya NGUG. Iya, Kepanjangan ya, Iya, Kak, ya? tapi Nggak gue apa-apa. sedang belajar sesuatu bahwa nama yang menjual Berbeda. itu, nama yang menjual Nguk. itu bisa membuat Plesetan ya Kak ya. ngangkatnya. Nguk Iya. aja kali ya. Bagus Kak. Makasih loh Kak. Ya Bapak Gembala tolong ya. Jadi followers kita kayak langsung naik nih. Iya dong. Tuh. Oke Kak Bentar Ica. dulu, terus tujuan followers naik apa tuh? Untuk memberkati teman-teman semua Kak. Oke Kak, Oke. Kak Ica Iya. kita mau lanjut lagi nih, kita Iya. pengen ngobrol-ngobrol lagi sama kakak. Tapi sebelum itu kita mau ngingetin nih ke teman-teman semua yang menyaksikan malam hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya kita di nguig.2020 dan di @glowyoungadultcibubur. Jadi kita ada dua akun dan di Facebook juga sahabat NGUG. Dan ada nomor WhatsApp kita juga di 0877 8291 7400. Jadi bagi teman-teman yang pingin konseling, pingin minta bantuan, ingin didoakan oleh tim dari NGUG, tim Nguk ya. Ya, Jadi bisa tim langsung hubungi WhatsApp kita Di sini ya. di layar kaca nih. Pokoknya nggak mau tahu harus di sini, harus munculnya di sini Kak, ya. geser dikit dong, ntar ketutupan di sebelah sini. Oh iya betul juga. Dan yang pastinya di YouTube kita, YouTube channel kita di Iya. Glow Young Adult Cibubur. Jadi pastikan teman-teman semua bisa. Menyaksikan acara Never Give Up Generation. Betul banget. Dan sebelum kita lanjut ngobrol lagi nih Kak Ica rindu dong teman-teman G2C Worshipper mau pimpin kita dalam pujian bagi Tuhan kita. boleh. Haleluya. Haleluya. Silakan.
the glory, for the King is God. To God be the glory, for the King is God. Oh agung-agung kedahsyatanmu, terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada padanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Oke, Oke. thank you Thank G2C you, Worshipper. G2C Worshippers. Keren Luar banget, biasa. Tuhan Yesus memberkati. Biar mulia nama Tuhan ya. Ya buat kemuliaan nama Tuhan. Oke, nah Kak Ica sebelum kita lanjut ngobrol, aku mau ngingetinin ke teman-teman sahabat NGUG yang menyaksikan malam hari ini untuk jangan lupa menerapkan sistem protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jangan lupa kalau kita pergi keluar pakai face shield atau masker. Jadi pastikan tetap jaga jarak juga. Seperti kita nih hari ini kan jaga jarak nih ya Kak ya. Jadi pakai face shield juga teman-teman semuanya, G2C Worshipper juga pakai. Dan pastinya kita pingin kita tetap jadi sehat dan pastinya tidak sakit sama sekali ya, Ya, Kak ya, amin. kayak Kak Ica ya. Oke, Dan tetap berdoa ya Tuhan. betul, itu harus Harus wajib. wajib ya. Oke, seru banget perbincangan kita hari ini bersama Kak Ica tentunya karena benar-benar pelayanan di anak muda itu kita banget ya. Nah, makin seru lagi. Nah, sekarang Kak, aku mau kasih pertanyaan. Biasanya nih kan, ketika kita melayani ada tuh rasa intimidasi, rasa ketidaklayakan. Ada beberapa misalkan atau kita sendiri merasakan bahwa oh kita udah melakukan dosa sehingga iblis pun mengintimidasi kita dengan rasa tidak layak. Sehingga itu pun memicu pelayanan kita. Kita harus ditugaskan untuk melayani, akhirnya kita merasa bahwa oh nggak layak, gue nggak mau pelayanan lah. Bagaimana menurut pandangan menurut Cak soal hal itu? Oke. Sebelumnya saya mau baca satu ayat, ini menjadi dasar SOG berdiri ya. Jadi di 1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah buat kita semua anak-anak muda kita punya latar belakang yang berbeda-beda, punya masa lalu yang berbeda-beda. Tapi taruh di hati kita bahwa Tuhan sudah memilih saya. Amin. Tuhan sudah menebus saya. Tuhan sudah mengampuni saya. Tuhan sudah melepaskan saya. Ketika itu kuat kita taruh dalam hati kita, iblis mencoba mengoceh lewat pikiran kita, lewat keadaan, lewat masa lalu dan intimidasi namanya itu. Kita kembali lagi ke Filipi 2, bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ketika kita mengambil keputusan bertobat, menerima Yesus, melayani, maka ada hal yang harus kita lakukan, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita menjaga hidup kita sehingga iblis tidak bisa mendakwa kita. Kalau kita jatuh, cepat-cepat bangun. Kalau kita keliru, cepat-cepat datang sama Tuhan. Gitu kan, karena Tuhan gak pernah berdiri sebagai hakim buat kita. Tetapi Dia adil dengan hukum-hukumnya. Kamu menabur apa, kamu menuai apa. Kamu bikin apa, kamu rasa apa. Jadi hukum tabur tua ya Kak ya. Oh Jadi- iya. Luar biasa. Baik banget ya Tuhan kita ya. Oh, Kak. terlalu baik ya kan. Banget. Karena kita sudah menerima itu maka kita nggak ada alasan untuk yang dibilang tadi ini. Kita juga punya kewajiban untuk membawa mereka yang dalam gelap itu kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah ini tadi bahwa itu bukan bicara komunitas tapi personal yang Tuhan mau Iya. untuk kita menjangkau jiwa, menyelamatkan jiwa. Karena
Tuhan sudah memulihkan kita, maka kita rindu orang lain dipulihkan. Tuhan udah berkati kita rindu orang lain diberkati. Luar biasa. Wow, Sama luar sekali biasa. dengan visi dan misi dari Never Give Up Generation ini. Generation. Betul, nguk. Betul banget Kak. Tetap bertahan di nguk ya. Jadi mulai sekarang kita manggilnya nguk ya. Ya. Enggak. NGUG Oke. ya. Nah Kak, nggak kerasa nih udah mau sampai di Iya. penghujung acara dan Main-main satu ke hal. BSD. Kita Iya, Kak. ngobrol banyak Nanti dan kita berdoa. ikut di itu ya Kak, SUG Ministry. Boleh, di follow ya akun Iya. Instagramnya. Udah Kak. Oh udah ya? Aku udah follow. mantap, Tiap Kak. hari aku dapat ayat-ayat Ayat. firman Tuhan Luar yang biasa. memberkati Sama banget. aku juga dan teman-teman dapat juga renungan dari Iya. nguk juga. Jadi kita ya seperti ini kita Saling harus berbagi. sama-sama bekerja sama lakukan hal yang besar buat Tuhan. Amin. Satu hal Kak yang ingin Hmm. aku tanya Kak, gimana nih caranya bagi kita setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk tetap menjaga api pelayanannya kita, Ya. semangat pelayanannya kita Kak. Boleh di-share ke teman-teman Kak? Kalau Kak Ica pribadi sih cara menjaganya itu menyadari bahwa Tuhan itu udah terlalu manis hidupnya terlalu manis perbuatannya dalam hidup gue, dan gue nggak bisa balas banyak selain gue berusaha untuk mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk gue lakukan. Dia nggak pernah minta gue sempurna, tapi dia cuma mau hati gue yang dia akan terus bawa. Ya itu sih menyadari bahwa Tuhan tuh terlalu baik lah, terlalu ajaib dalam hidup kita. Dengan kita menyadari ini, maka kita jadi orang yang tahu berterima kasih. Jadi kita terapkan hal tersebut aja ya. Kita bilang aduh Tuhan baik banget, makanya kita harus tetap ngejaga hal tersebut ya Kak. Biar kita juga makin menyala-nyala dalam pelayanan ya Kak ya. Karena kan kalau pastinya. kita sudah menyadari Tuhan terlalu baik, automatically kita akan jadi orang yang suka bersyukur. Yap, Ya kan? betul. Terus kita menjadi pribadi yang ikhlas menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita otomatis akan menjadi pribadi yang gak cepat-cepat nyalahin Tuhan dan gak cepat-cepat nyalahin orang lain dan gak cepat-cepat nyalahin diri sendiri. Karena kita udah mengalami banyak hal manis dengan Tuhan, kalau yang lalu Tuhan tolong, ke depan pasti Tuhan tolong. Amin. Amin. Oke, thank you so much Kak Ica buat Terima kasih banyak juga. pelajaran yang kita dapat hari ini tentang pelayanan bagi anak muda. Nah Kak Ica, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita malam hari ini, sebelum juga kakak akan pimpin kita di dalam doa dan juga akan membawakan doa untuk prayer request yang ada, boleh nggak Kak Ica kasih pesan-pesan buat teman-teman NGUG Nguk ya, yang menyaksikan program kita hari ini? Silakan Kak Ica, pesan. Iya, buat setiap kalian anak-anak muda dimanapun kalian berada, di rumah, di kantor, atau mungkin lagi menonton ini sambil di lampu merah menunggu macet, atau apapun dimanapun kalian berada, Kak Ica cuma mau bilang bahwa Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mencintai kamu, Tuhan Yesus menerima kamu apa adanya, Tuhan Yesus ada buat kamu gak pernah sendiri, kamu punya Tuhan dan kamu punya komunitas ini, Nguk namanya. Jadi tetap follow IG-nya, terus ada di dalamnya, dan lakukan setiap firman yang mereka bagi, dan diberkatilah kehidupanmu dan keluargamu. Amin. Thank you Kak Ica. Thank you Kak Ica. Sama-sama, luar biasa. Teman-teman G2C Worshipper bisa pimpin kita dalam penyembahan bagi Raja kita. Haleluya. We need your presence, Lord God. Oh, praise your name, Jesus. You are good. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to
hatimu. Sama-sama kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku hanya Engkau yang kami sembah, oh Tuhan, haleluya, Engkau yang kami sembah, mari sahabat Cenjuni yang ada di rumah, yang malam hari ini menyaksikan, yang menonton acara malam hari ini, yang saat ini kalau kalian sedang menghadapi, sedang menjalani atau sedang merasakan ingin mundur dari pelayanan, you guys, kalau ini saatnya engkau mau buka hatimu, minta Tuhan untuk kuatkan kita. Sampai akhir kami menutup mata, kami kan tetap setia melayani Ibu Bapa. Haleluya. Sampai akhir kami menutup mata, kami akan tetap melayani Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata, kami akan tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami Tuhan, kami mau bilang kami tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Malam hari ini terima kasih untuk NGUG Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak anak muda. Aku berdoa dari tempat ini untuk setiap anak-anak muda yang menonton acara ini. Tuhan, Engkau mengenal mereka, Engkau melihat mereka, Engkau tahu hati mereka. Engkau melihat jatuh bangunnya mereka dalam mengasihi dan mencintai Engkau. Mereka rindu Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih. Namun dosa mengikat mereka demikian kuat. Sehingga seringkali mereka menyerah dengan dosa. Menyerah dengan keadaan. Malam hari ini hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak muda yang menonton acara ini maupun yang tidak menonton acara ini. Dari tempat ini kami lepaskan berkat, jadilah kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Rohmu dengar. Telingamu dengar. Jadilah kuat. Jadilah anak-anak muda yang kuat. Jadilah anak-anak muda yang militan. Kami rebut jiwa mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap mereka yang berjuang. Lepas dari narkoba. Lepas dari seks bebas. Lepas dari pornografi. Yang mereka berjuang lepas dari kecanduan game. Yang terikat dengan segala dosa kebohongan. Istri-istri simpanan. Anak-anak mahasiswi Tuhan, kami berdoa. Belas kasihan turun bagi mereka Tuhan. Engkau lepaskan mereka. Setiap firman yang mereka dengar. Yang pernah mereka dengar.
Firman itu terus beracara dalam setiap hati. Sehingga mereka semakin hari semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang mengampuni mereka, Tuhan yang mengasihi mereka, Tuhan yang memeluk mereka, Tuhan yang mencintai mereka. Engkau Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu bagi mereka malam hari ini. Tuhan, untuk mereka kembali datang pulang ke rumah-Mu Tuhan, ke hati-Mu Tuhan. Sebab dalam rumah Tuhan ada banyak hal yang manis. Di hatinya Tuhan ada banyak rencana yang indah yang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini Tuhan menemukan komunitas mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka menemukan komunitas yang benar. Yang membawa mereka kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi mereka enggak mengerti visi misi mereka dalam pelayanan. Aku berdoa malam hari ini Tuhan Yesus yang baik. Taruh di hati setiap anak-anak-Mu. Taruh di hati pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahwa melayani Kristus adalah sebuah kehormatan. Melayani Yesus adalah sebuah kebanggaan. Sehingga Tuhan, hati kami, cara pandang kami, cara pikir kami mau ubah. Apapun yang kami lakukan untuk Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang kami kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap orang Tuhan boleh mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Melayani jiwa-jiwa, melayani yang terhilang. Mungkin itu sahabat dekat kami, mungkin itu pemain bass kami, mungkin itu pemain keyboard kami, mungkin itu WL kami, mungkin itu singer kami yang butuh Tuhan hari-hari ini. Aku berdoa Engkau kembalikan generasi muda-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan setiap kami Tuhan yang rindu melayani Tuhan, aku berdoa Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang mengarahkan kami, Tuhan yang mempertemukan kami. Bagianmu hai anak muda, dengar, engkau yang rindu dan bilang aku mau melayani Tuhan tapi aku gak ngerti caranya. Buka hatimu dan Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang akan menggiring engkau belajar pelayanan dalam ladangnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, Bapa, biarlah penuaian jiwa-jiwa anak muda terjadi lewat NGOJ ini Tuhan. Pelayanan jiwa-jiwa terjadi sehingga banyak-banyak orang dimenangkan lewat pelayanan ini Tuhan. Bahkan lewat pribadi lepas pribadi, pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Thank you Kak Ica. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Salam memberkati. buat keluarga di rumah. Salam buat pacarnya Okta. Salam buat calon Nggak ada, Kak pacarnya. Isya. Calon istri Kak. Calon istri ya. Iya. Amin, amin, amin. Oke Kak. Terima kasih buat tim PW yang luar biasa. Tim PW. Wis, tepuk tangan dong. Terima kasih Kak Ica. Sampai jumpa ya Kak Ica di Salam episode buat- selanjutnya. Iya. Semoga Kak Ica masih mau main-main Iya. di GUK ya. Digok Iya, ya Kak. nguk ya. Dengan episode tema yang baru nantinya pastinya. Oke. Oke Kak Ica, yuk sebelum kita Berpisah dengan Kak dengan Ica. Kak Ica, biasa kita mau selfie nih Kak sama Iya, oh iya, sama selfie. gestarnya kita. Tim kameramen udah ada belum? Kita hari ini lagi malas megang handphone. Biarin kita difoto aja. Oh langsung, ada kameranya? Ada dong. Oke. Yuk, Kembali. kebalik. 1, 2, 3. Oke. Thank you Kak Ica. Thank you. Yuk teman-teman Tuhan Yesus semua memberkati. say thank you sama Kak Ica. Thank you Kak Kak Ica. Ica. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan program kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan Ya, episodenya apa? horoskop. Wah. Horoskop. Wah. Siapa nih yang masih percaya bintang-bintang? Bintang kejora, bintang
bintang kecil di Bukan. langit yang biru, bukan ya? Oke, krik-krik. Oke, akhir kata kami berdua Mengucapkan ya. terima kasih banyak. Kepada teman-teman semua yang Ya, telah yang menyaksikan. sudah menyaksikan acara Dan jangan kita. lupa Ya. follow IG-nya kita di nguj.2020 dan Glow Yang Ngetal Cibubur. Itu aja yang akan kami sampaikan dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak. Jangan menyerah Tetap semangat. dan Tuhan Yesus memberkati Memberkati. kita semua. Never Never give up generation. Generasi yang baru, bangga maju dan tetap maju dengan tujuan baru. 1, 2, 3, hey! Sama generasi.